Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, Penebus dan Juru Selamat, ajarlah kami dengan roh-Mu dan berdiamlah dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi. Kasih secara vertikal, yaitu kasih kepada Tuhan, dan kasih secara horizontal, yaitu kasih kita kepada sesama manusia. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang dapat melakukannya dengan sempurna. Yang mampu melakukannya hanya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, umat yang dikasihinya. Seseorang yang benar-benar merasakan kasih Kristus akan tergambar dalam kehidupannya sehari-hari, yang menggambarkan karakter yang diajarkan Kristus. Jadi Allah tidak senang jika manusia hidup dalam keinginan daging. Jika dikatakan bahwa Allah sudah diam dalam diri kita dan kita di dalam Allah, tentu kita harus mengerti kehendak Tuhan, bukan keinginan daging yang mencoba untuk memisahkan kita dengan Allah. Bagaimana ciri-ciri orang yang diam di dalam Allah? Yaitu kita yang melihat teladan kehidupan Kristus sebagai cara dalam bertindak, yaitu rajin bekerja, bertanggung jawab, giat dalam mengembangkan diri, cakap, mengolah waktu, jujur, bijaksana, dan berintegritas. Bukanlah hanya seorang pelayan di gereja yang disebut hidup dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sekalipun seseorang yang bekerja di kantor, pelajar, mahasiswa, pedagang, petani, asisten rumah tangga, atau apapun profesi kita, Allah akan tetap hidup dalam kita dan kita di dalam Allah. Jika mengimani, menaati, dan melakukan semua pekerjaan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tertulis di Kolose 3 ayat 23. Seseorang yang ingin Allah berdiam di dalam dirinya mengharuskan kita untuk menyediakan tempat yang layak bagi Tuhan. Artinya harus secara pasti kita merasakan kehadirannya dalam hidup. Menjaga hubungan baik kepada Tuhan dan diam di dalam Tuhan melalui doa dan persekutuan ibadah. Saudara, perintah Tuhan yang diajarkannya kepadamu, yang selama ini kamu tahu dan pernah kamu dengar, hendaklah dituruti agar Allah berdiam dalam dirimu. Jangan bebal, jangan menutup telinga dan hatimu akan perintah dan tegurannya. Biarkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Lakukan segala sesuatu dengan berlandaskan firman Tuhan dan takut akan Dia. Biarlah hidupmu menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat dan pengasih bagi sesama. Kiranya Roh Allah yang menjadi pemimpin dan penuntun dalam menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, tuntunlah kami dengan Roh Kudus dan melatih iman agar semakin kuat dan mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan yang Tuhan kehendaki.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.